Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Saifuddin dari kelompok 1 Jawa Barat, Prodi S1 Manajemen. Saya akan meresum materi LKMMTD. Materi pertama yaitu analisis kondisi lingkungan. Analisis kondisi lingkungan atau AKL adalah mengamati atau menyelidiki keadaan sekitar secara terperinci, terarah, dan sistematis dalam melakukan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan analisis lingkungan tersebut yaitu untuk menilai lingkungan organisasi secara keseluruhan, baik faktor-faktor yang berada di luar organisasi maupun yang berada di dalam organisasi, yang semuanya mempengaruhi kemajuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah diciptakan. Perumusan gagasan awal yaitu menetapkan gagasan menurut analog secara efektif, kreatif, dan efisien. Kriteria: menarik, fasilitas, penting, mudah memandang ke depan. Materi kedua yaitu rencana kerja dan kepedulian kepanitiaan. Tujuan yang pertama yaitu Anda dapat memahami pentingnya rencana kerja dan kepanitiaan sebagai instrumen perencanaan dan manajemen dalam rangka mencapai tujuan dan program-program organisasi. Tujuan kedua yaitu Anda dapat memiliki keterampilan dasar dalam menyusun rencana kerja dan kepanitiaan. Bagaimana cara menyusun rencana kerja? Nah, ini kita akan menjelaskan. Yang pertama, menetapkan tujuan atau sasaran tiap-tiap tugas tersebut. Lengkapi indikator untuk mengukur keberhasilan tiap-tiap tugas. Tetapkan waktu untuk masing-masing tugas yang akan dilaksanakan. Tulis siapa saja yang akan melaksanakan tugas tersebut. Tetapkan strategi, metode, sasaran diperlukan. Tulis pihak-pihak yang akan terlibat atau dituju. Memasukkan langkah-langkah tersebut dalam matrik, maka akan dapat draft rencana kerja. Kemudian lakukanlah review secara kritis terhadap draft tersebut sehingga menghasilkan rencana kerja yang siap dihasilkan. Bagaimana bagian-bagiannya ada dalam suatu rencana kerja? Modelnya adalah sebagai berikut. Terjadi menjadi 3 model. Model pertama yaitu rencana kerja sederhana. Model kedua, rencana kerja dalam suatu kepanitiaan. Model ketiga, rencana kerja dalam bentuk yang efisien. Tahap dalam penyusunan rencana kerja. Pertama, penyusunan rencana kerja. 2. Penetapan rencana. 3. Pengendalian pelaksanaan rencana kerja. Dan keempat, evaluasi rencana kerja. Materi ketiga yaitu administrasi dan kesekretariat adalah kegiatan organisasi yang meliputi pengelolaan sekretariat, pengadaan barang-barang organisasi, atau inventaris terhadap arsip. Adapun bentuk-bentuk pada penataannya yaitu 1. Merencanakan, 2. Menyusun, 3. Menghimpun, 4. Mencatat, 5. Mengelola, 6. Mengendalikan, 7. Mengirim, dan yang terakhir yaitu menyimpan. Tujuannya dari administrasi sendiri adalah 1. Memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, mengamankan rahasia organisasi. Ketiga, mengelola dan memelihara seluruh dokumentasi organisasi yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan fungsi organisasi. Fungsi kesekretarian adalah pengelolaan sistem administrasi organisasi dan pengelolaan fisik sekretariat. Materi keempat, pengendalian motivasi. Menurut Mr. Jones, motivation is current rate of behavior is active maintenance, directed and stopped. Atau motivasi adalah suatu cara yang berkaitan dengan bagaimana perilaku seorang dapat digairahkan, dipelihara, diarahkan, dan bila mungkin dihentikan. Motivasi sangat diperlukan bagi seseorang karena seorang bertindak kalau ada faktor pendorongnya. Faktor pendorong tersebut ada yang menyebutkan dengan istilah wise atau keinginan, drive atau dorongan, urge atau desakan, need
kebutuhan maupun motivation, yaitu motivasi. Motivasi secara umum bersifat individualis, sehingga masing-masing orang kondisinya pasti berbeda-beda. Materi kelima, pengembangan program kerja mencakup tidak penyusunan usulan kegiatan, lalu penyempurnaan usulan kegiatan. Aspek yang mempengaruhi dalam perumusan usulan kegiatan yaitu kondisi lingkungan organisasi, kepekaan diri, wawasan diri, motivasi diri, visi dan misi, analisis SWOT, kepentingan diri dan organisasi, ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Materi keenam, berbagai pengalaman model usulan dan pelaksanaan kegiatan, optimalisasi kegiatan dalam pengembangan soft skill and hard skill di era pandemi. Apa sih soft skill and hard skill? Soft skill adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seorang kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan bersosial. Sedangkan hard skill adalah sesuatu kemampuan yang bisa dipelajari serta ditingkatkan melalui latihan, pengulangan, dan pendidikan. Sekian resume LKMMTD pada materi ini, kurang lebihnya begitu, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.